banyak orang akan berseru kepadaku. Ku ni siapa? Yesus. Tuhan, Tuhan. Nah, ini. Kan? Yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan siapa? Coba kalau mikir ini, Kristen, Hindu, Buddha, Muslim. Kan? Ya Muslim enggak ada lah. Mana ada Muslim nyeru-nyeru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Enggak ada. Kan? Enggak ada yang berseru-seru begitu, enggak ada. Yang berseru kepada Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Itu kalianlah Kristen, pendeta, jemaat, kafir, gereja kalian. Kan? Mana ada Muslim manggil Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Muslim tu pintar kok, waras kok. Mana ada Muslim menuhankan latuk-latuk. Kan? Nah. Jadi, yang berseru kepada Yesus, Tuhan, Tuhan tu kalian. Bukankah kami bernubuat demi namamu? Mu ni siapa? Yesus. Dan mengusir setan demi namamu. Mu ni siapa? Dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Nah ini. Siapa itu yang bermukjizat, melakukan, mengusir setan, gitu kan? Yang mukjizat, bernubuat siapa? Kalianlah Kristen, pendeta, jemaat, kan? Kan? Asyik-asyik dikit-dikit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus mau mengusir setan dia. Dia mengusir setan dalam nama Yesus. Jelas-jelas bukan setan yang diusir. Dia yang jadi setan. Jingkrik gitu aja. Kan? Nah, itu bertukar. Setan masuk dalam dia. Dia mau mengusir setan. Nah, dia jadi setan. Kristen betul kan? Itu. Jadi mukjizat ni macam mana? Ini pesan Yesus ni kepada Kristen. Catat lo, Ten. Ini penting lo. Ini penting lo ya. Apa kata Yesus ini? Pada waktu itulah aku, Yesus, akan berterus terang kepada mereka dan berkata, titik bertindih. Ini, ya. Nah. Aku, ini Yesus berkata ni kepada mereka. Mereka ni siapa? Kalianlah Kristen. Dan berkata, aku, Yesus, tidak pernah mengenal kamu, Kristen. Nah, ini, kan? Enyahlah daripadaku, kamu Kristen sekalian, pembuat kejahatan. Nah, kena kalian Kristen. Udah aku bilang kalian nggak ngerti nyembah juga latu-latu Yesus. Ya kena lah kalian Kristen, dilempar kalian ke dalam api neraka. Sebab orang yang membuat kejahatan ini akan dilempar ke dalam api neraka, dibakar kalian semuanya, pendeta semua, jemaat dibakar semua dalam gereja, pastor, uskup, paus, ikan keli, ikan lele, semua kena. Tak kira siapa sembah anak latu-latu Yesus, bernubuat dengan nama Yesus, mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah, semuanya masuk bareng ke dalam neraka, dibakar sampai selama-lamanya. Nah, ini kata Yesus, mana ku tahu, ku bacakan aja kan. Mana ku tahu, kalian lah urusan kalian itu kan. Cuma ku bacakan aja gitu ya. Mungkin begitu bagi Kristen yang mengatakan kalian pasti masuk ke surga. Gak ada kepastian bagi kalian. Yang pasti kalian akan dilempar ke dalam api neraka. Jadi kalau ada orang-orang bertanya kepada kalian, kalian itu pasti nggak masuk ke surga? Ngomong aja enggak, kami ke neraka. Ya gitu aja kok. Nah, kami ke neraka jahanam. Kami akan dilempar ke dalam neraka jahanam dan kami akan dibakar. Ngomong gitu kok kepada yang bertanya. Ini suka-suka kalian mau masuk surga kalau otak kalian. Mungkin begitu cara singkatnya menjawab soalan daripada Julianus tadi ya. Julianus bertanya, dia mengatakan masuk ke surga. Mungkin begitu Bang Bulan, silakan. Siap. Ini enggak bosan-bosannya Martinus ini DM terus ini. Katanya gini Pak Pendeta, bilang kenapa Martinus yang duduk di Taruntung itu? Betul. Nah, dia lagi udah nggak bersunat. Kristen akut ini. Nanya apa dia? Akut sekali. Ya. Dia bilang kenapa sih umat Muslim selalu katakan kita botol. Memang ada datanya sih di Bible. Memang ada nggak datanya di Bible kalau Kristen itu botol? Soalan bagus ya. Baik. Jadi ini kita harus jelasin. Nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa kalau kita jelasin setiap hari. Bandarian, Assalamualaikum Bang G. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya? Sehat. Ini hari gimana pelayanan? Bagus ya. Ya. Salam bagus harus kita jawab. Bukan Bang Darian, harusnya kita jawab itu setiap hari kita jawab, gak apa-apa ya, supaya Kristen pada pintar dikit ini hari-hari. Sebab Kristen bodoh banget Bang Darian kan? Nah kan?
Jadi mereka susah masuk ke akal mereka sebab mereka ni banyak makan tikus goreng kunyit. Jadi harus kita bagi bagi hari-hari menjawab mereka ya. Jadi ini harus kita jawab ulang-ulang terus. Ini pertanyaan ini banyak yang masuk juga. Setiap hari masuk. Kristen yang bertanya kepada aku, mentang-mentang aku pendeta besar, nanya terus kan. Tapi enggak apa-apa lah kita jawab ya. Jadi pertanyaan dia begini, pertanyaan ini Martinus yang tadi bertanya sama nih pertanyaan daripada Julianus juga namanya. Namanya Julianus. Jadi dia bertanya begini, pendeta besar, kenapa ya kami botol? Nah, dia yang botol dinanya aku. Ni Kristen botol. Dia yang botol dinanya aku kan. Bagus soalannya ya, nggak apa-apa lah kita jawab pakai data. Jangan menghujat ya. Jangan kita menghujat, jangan kita framing dan sebagainya. Tolong ya host ya, yang menghujat, yang framing bisa di kick aja ya, sama yang di bawah tu, yang menghujat, yang framing, yang ketawa ke TV. Nah, diblokir aja ya. Jadi kalau menurut data Bible itu ada ya, jadi harus tahu. Ini jadi ada datanya. Sorry. Bukan salah bang. Dia kalau kadang-kadang dia tekan lain timbul lain bang HP ku udah error bang. Jadi sebelum aku tampilkan data, ini yang banyak aku tanyakan kepada Kristen. Sampai sekarang, udah 14 tahun aku belajar di Vatikan sana. Aku balik ke sini pun bertanya kepada Kristen. Satu pun nggak bisa jawab soalan aku ni bang. Mungkin Bang Ambulan nanti kalau ada Kristen yang masuk, nanti tolong ditanyakan bang. Ini soalan gampang aja kok. Siap. Ini kan? Jadi ini soalan nanti bang. Jadi ini kan botol nih, botol kecap ya, botol kecap, gitu kan? Dalam ini kan, di dalam ini kan ada apa? Ada orang nih, nah kan? Ada orang. Nanti tanyakan kepada Kristen lah ya, Kristen. Ini kan botol kecap, dalam ada orang. Aku nanya, yang di dalam ini siapa? Nanya gitu aja. Tolong di screenshot. Dalam ini siapa? Itu loh. Ini Kristen, dia yang botol, dia nanya aku. Nah kan? Jadi kita lanjut soalan tadi tentang Kristen bertanya ya, kenapa kami botol? Nah, soalan bagus, barang bagus ya, luar biasa. Puji tukang, mana data? Bentar ya. Jadi harus tahu di Kristen ini ada nubuatan, ada penggenapan. Ngerti ya? Memang ini kalau Kristen nggak tahu nih bodoh amat kalian tuh, sebab gereja tuh pergi, jangan pagi minggu tidur. Kristen betul. Pendeta pun sama juga, Bible tuh dibawa tapi diketek, apa gunanya gitu kan? Jadi harus tahu di Kristen ini ada nubuatan, ada penggenapan gitu ya. Ada Paulus, ada Yesus, ada perjanjian lambat, ada perjanjian bohong. Nah, ya. Ini harus tahu. Jadi menurut data Bible, nubuatan, kita jelasin dulu, botol itu apa sih botol? Nah, ini slow-slow. Kristen tu harus tahulah tentang ini. Jangan kalian itu dikasih ayat Bible baru tahu kan ada. Jadi ini ada di Yeremia 4 ya. Yeremia 4 titik bertindih 22. Nah, ini kadang-kadang Kristen ni botol juga Abang Bulan. Dia nanya pula pada aku, bang, pendeta besar, ngapain manggil titik bertindih? Nah, dia pula nanya aku kan, dia punya Bible, dia nanya aku. Ya. Jadi aku jelasin lah kalian. Jadi cara pembacaan Bible tu harus benar, jangan salah. Sebab kalau kalian membaca Bible salah, Tuhan marah loh. Kalau Tuhan marah, nah, dilempar ke neraka loh. Hati-hati loh Kristen botol ya. Jadi cara baca Bible yang benar, Yeremia 4 titik bertitik 22. Nah, itu cara baca yang benar. Kenapa dipanggil? Ini mereka bertanya. Kalau ada kurang harus baca kurang. Tapi bahasa di sana bagi ya. Kalau bahasa di sana bagi, kalau tempatku titik bertindih ya. Jadi kenapa titiknya bertindih? Sebab ini harus aku ulang-ulang nih. Supaya apa? Kristen ni pada pintar dikit lah. Ini hari-hari bertanya marah-marah gitu kan. Jadi kenapa titik bertindih? Sebab ni kan ada titik 2 nih ya, Kristen botol ya. Ini ada titik 2 ini kan. Jadi titik atas itu dia tindih titik bawah. Nah, ini. Jadi cara baca yang benar,
cara baca benar Yeremia 4 titik bertindih 22. Ini dijelasin apa itu botol di sini. Ngerti ya? Oten, botol, pir, kafir. Catat. Udah kafir, bodoh lagi kalian kan? Itulah udah aku bilang kalian Kristen, pendeta, jemaat, jangan banyak makan sepatu getah. Ini sepatu getah dimakan, sumbal otak kalian Kristen. Aduh, parah kalian ya. Jadi udah aku jelasin banyak kali. Ini hampir setiap hari loh aku jelasin ini tentang ini. Enggak ngerti-ngerti mereka ini. Ulang-ulang terus. Marah aku sekarang. Jadi gitu ya. Jadi di sini ada botol itu. Apa tuh botol? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Jadi botol itu bodoh tambah tolol. Nah, ini. Jadi artinya botol untuk kalian lah, Kristen, pendeta, jemaat, fir, kafir, kalian lah ini. Jadi nubuatan untuk kalian menjadi botol itu udah dinubuatkan. Itu sebab kalian botol. Jangan nanya aku kenapa kalian botol. Aduh, kadang-kadang Kristen betul ya. Jadi ini nubuatan untuk kalian. Di mana di Yeremia 4 titik bertindih 22. Jadi kalau di Kristen jika ada nubuatan gitu ya, pasti akan ada penggenapan. Di mana penggenapannya? Nah, soalan bagus ya. Jadi penggenapannya di sini. Oten, betul. P, kafir, Kristen, pendeta, jemaat, gereja, betul. Nih catat ya. Jadi Kristen itu botol, ada penggenapannya di sini. Di mana di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Nah, ini. Jadi kenapa Kristen-Kristen itu botol? Sebab ada penggenapannya, ada nubuatan, ada penggenapan. Ini penggenapannya. Izin bentar Pak Pendeta ya. Ya, ya. Sapa dulu bentar ya. Rever, selamat siang. Rever, selamat siang. Ini. Assalamualaikum. Waalaikum. Selamat siang. Standby ya. Lanjut Pak Pendeta. Selamat siang. Okay. Masih Kristen? Rever. Nah. Kenapa? Masih Kristen. Puji Tuhan. Masih botol. Lanjut Pak Pendeta. Oke, masih botol nggak apa-apa ya. Oke, Saya- sedikit ya. Oke, Saya baik. bangga jadi anak Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dan sangat baik. Iya. Baik ya. Aku pun baik, Mak. Aku jadikan aku Tuhan aja lah. Oke, jadi gini lanjut ya. Bisa lanjut sedikit ya. Jadi kalau menurut data Bible ini ya, jadi tergenapi ya, Kristen-Kristen menjadi botol itu ada tergenapinya. Jadi kita nggak bisa menghujat, nggak bisa framing, nggak bisa kita ngadi-ngadi ya. Kalau bahasa aku ngada-ngada, ngada-ngada aja kan. Nah, jadi nggak bisa. Jadi harus berpandukan data yang tertulis gitu ya. Sesuai dengan yang tertulis, Kristen itu di 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Kami ini siapa? Kami ini yang nulis Korintus siapa? Paulus. Yang percaya kepada ajaran Paulus siapa? Ya Kristen. Jadi dibaca di sini Kristen. Kristen bodoh oleh karena Kristus. Nah, ini nanti ya. Tapi kita lanjut sedikit. Tetapi kamu ini siapa kamu ini? Yang selalu meluruskan, yang mengatakan Yesus itu utusan berpandukan yang tertulis siapa? Kan? Mengatakan Yesus itu utusan, Yesus itu hanya sebatas nabi yang tertulis di Bible siapa? Ya Islam. Jadi kita baca di sini Islam arif dalam Kristus. Ini catat kan? Ya. Ayas, Jadi Ayas, ya. kamu tahu nggak sih artinya? Kamu bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Salah Mbak Forever, bukan kamu, Artinya- kami. Jangan diulang, jangan Artinya, diubah-ubah kamu lah, Mbak. dengar dulu saya. Ayas, Hah? Ayas, kamu Ya, dengar ya, dulu mana? saya. Oi. Kami bodoh oleh karena Kristus itu artinya sebagai umat Kristus, kalau tidak ada dalamnya Kristus, dia termasuk bodoh. Tapi kalau dia Gimana sih dia Mbak? Oke, aku termasuk nanya Mbak orang Forever yang ya. arif. Kamu baik. jangan botol, Hayas. Oke, baik.
Jadi kita sama-sama kita mengkaji ya Mbak ya. Menurut Mbak Forever, kami ini siapa? Kami ini. Coba. Macet kan? Macet kan? Nah, itu gue bilang. Jangan sok-sok menafsir Bible kalau nggak ngerti. Itu sebab Bible itu harus dibaca. Aduh, nah, bentar ya. Oke. Jadi dibaca Bible itu dengan benar. Kami ini gampang kok mengertinya kami ini. Yang nulis Korintus siapa? Surat Korintus yang nulis siapa? Ya Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus ya siapa? Ya Kristen. Jadi dibaca kami ini merujuk kepada Kristen. Kami belajar Alkitab, tapi kami itu tidak tahu apa artinya. Oke, itu yang kutanya kepada Mbak Forever. Nggak usah Alkitab hayas. Kita besar tahu Mbak, nggak apa-apa. Bagus ini Pak Pendeta. Baik. Jadi izinkan aku selesaikan dulu supaya Kamu jangan botol. itu. Agamamu sendiri saja kamu botol. Yohanes 1:14. Tanya Bang Darian, nanya dia. Mempelajarin Alkitab hayas. Baik, aku lanjut sedikit ya, Mbak ya. Jadi mungkin Mbak Forever belum kenal aku gitu ya. Aku nih kalau Bible tuh Mbak, dalam kepala aku Mbak, daripada Kejadian, keluarin, bilangin, ulangin, Kulkas, Gatalia, wah itu dalam kepala aku tuh. Jadi kalau Kristen, pendeta mau bahas Bible sama aku, ya kalau belum baca Bible, nah minggir di sana. Jadi tentang ini gampang kok memahaminya. Masa Mbak Forever ngomong menafsirkan sesuka hati? Yang nulis Korintus ini dalam bilik-bilik penjara itu siapa? Ya Paulus. Paulus ini mengatakan gininya, kami bodoh. Kami ini menurut siapa? Kami ini siapa? Nyari tahu. Kami ini siapa? Yang ngikutin ajaran Paulus. Kami itu. Siapa ngikutin ajaran Paulus? Ya Kristen. Gampang kok ngertinya, nggak perlu mutar-mutar ke sana sini kok. Jadi Kristen itu bodoh oleh karena Kristus. Apapun yang dikatakan tentang Yesus, apapun yang dikatakan tentang Kristus, Saya sudah bilang. jemaatnya Sudah saya aja. jelaskan. Benar. Tapi kamu itu asumsi sendiri. Gimana kamu mau tahu tentang Alkitab, Al-Quran kamu sendiri kamu tidak tahu? Salah itu. Kalau Al-Quran itu harus kalau ditanya kan tidak apa-apa, kita bisa menjawab. Cuma ini kan kita sedang membahas ini Mbak. Jadi kita tuh harus selesai. Jadi aku bisa memberikan dua bukti ya. Sebab ini kan pertanyaan kepada aku Mbak, yang Mbak Forever ya. Ini yang bertanya pada aku ini Kristen. Kristen bertanya pada aku, pendeta besar, kenapa kami botol? Kristen bertanya. Nah, aku kan kasih jawab. Aku kasih jawab gitu kan, sesuai dengan data yang valid di Bible gitu kan. Gitu loh. Jadi kalau menurut data Bible, ya. Ini ada sampah di bentar ya pendeta izinnya. Selamat siang, Seni Sinta. Seni Sinca, selamat siang. Konten apa gini? Ya siang. Seni, nah ini. Ya siang. Lanjut Pak Pendeta, mungkin dia mau dengar. Oke. Kristen ya Pak, Bu ya. Tolong yang teman-teman Kristen yang mendengar ataupun teman-teman Kristen yang bergabung ke Komanya Ambulan, tolong disiapkan. Nah, siapkan pena, siap tas gitu ya, dicatatlah. Jangan kalian mentah-mentah. Sebelum itu ditanya nih, Mbak Forever nih Protestan dia. Iya. Kebiasaan. Mohon maaf Pak Pendeta ya. Ya. Mohon maaf Pak Pendeta ya, mohon maaf ya. Soalnya ini jemaat-jemaat memang kadang-kadang suka lupa dia sama ayatnya. Jadi harus dijelaskan berkali-kali memang bunyi ayatnya seperti apa supaya mereka tuh nggak suka bengkok-bengkok gitu loh kalau baca ayat. Silakan Pak Pendeta dijelaskan. Baik. Kenapa loncat Bu Sinca? Kenapa loncat? Darian. Halo. Gimana kamu mau Ya, halo. tahu tentang Alkitab? Diam dulu. Kalau mengenai ayat Kristen ini, ya, Bu, ya. bagaimana menurut kalian ayat ini? Jadi siapa yang bodoh di sini? Oke, lanjut Pak Pendeta, gaskan. Oke, baik. Siapa di sini yang Ini pendeta? bagus, Siapa di soalan sini yang pendeta? bagus ini, luar biasa. Iya ya. kalau bertanya tertib ya, silakan nanti dijawab sama Bapak Pendeta. Silakan Baik, Pak Pendeta, ada Yang lain di pertanyaan media, bagus yang lain di ini. media teman-teman ya. Ini tadi yang DM saya ini. Baik. Silakan.
Jadi mungkin izin ya, mungkin teman-teman Kristen pasti tahu ya. Di Kristen tuh ada nubuatan, ada penggenapan. Jika ada nubuatan pasti akan ada penggenapan, gitu ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian bohong. Salah. Bukan perjanjian lama ya. Ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Ya. Yang benar aja ngomongnya. Salah Mbak, aku manusia biasa kok Mbak. Jadi begini ya. Jadi ini kan Kristen bertanya pada aku Mbak ya. Mbak sini ya. Aku nggak mungkin inilah ya. Sebab pagi-pagi tadi aku bangun-bangun terus masuk WA kan. Pendeta besar, kenapa kami botol? Nah, Kristen bertanya pada aku Mbak. Kristen bertanya loh. Jadi nggak mungkin aku itu sebagai seorang yang mengetahui Bible, aku nggak menjawab. Jadi aku jawab. Aku jawab pada dia begini. Di Kristen itu botol itu apa? Kita jelasin dulu botol. Sebab di Kristen nubuatan, ada nubuatan. Ini nubuatannya. Yeremia 4 titik bertindih 22. Di sini katakan apa? Sungguh bodohlah umatku itu. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah, jadi botol itu ya bodoh tambah tolol. Jadi botol. Ini nubuatan untuk Kristen. Enggak. Kan ada nubuatannya. Pasti dia akan bertanya di mana penggenapannya. Sebab dia harus matching. Perjanjian baru dengan perjanjian lama harus matching kan? Sinkron gitu kan? Penggenapannya di sini. Di 1 Korintus 4 titik bertindih 10 di sini. Kami bodoh oleh karena Kristus. Ini kan banyak yang membantah nih. Kami ini siapa? Pasti bertanya kan? Kami apa? Kami ini gampang loh ngertinya kok. Yang nulis Korintus siapa? Ya Paulus dalam bilik-bilik penjara itu. Benar kan? Surat-surat cinta ini kan? Yang beriman percaya kepada ajaran Paulus siapa? Ya Kristen. Nah. Jadi dibaca kami ini Kristen. Kristen bodoh belum? Oleh karena. Ya, saya mengerti. Sudah selesai belum? Sudah selesai belum? Sedikit, Mbak. Belum. Sedikit ya. Sabar. Sedikit aja, nggak apa-apa. Nanti Mbak Seni kalau mau tanggapi ataupun membengkokkan nggak apa-apa. Aku jelasin pakai data yang valid ya. Jangan mau hujat, dengan framing nggak bisa ya. Jadi di sini kami ini yang nulis Korintus ya Paulus. Yang ngikutin ajaran Paulus siapa? Ya Kristen. Jadi dibaca kami ini Kristen bodoh oleh karena Kristus. Kita sambung ya. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kamu ini siapa kamu ini? Kamu nih yang selalu meluruskan ajaran Kristus siapa? Yang mengatakan Yesus, yang berpandukan yang tertulis ya di Bible, yang selalu mengatakan Yesus itu utusan, kan? Yohanes 17:3, yang selalu mengatakan Yesus itu seorang nabi di Matius. Itu siapa itu? Ya Islam. Jadi kita baca, tetapi Islam arif dalam Kristus, pintar Islam itu, kan? Yang selalu mengatakan Yesus itu Tuhan, Tuhan Yesus, itu siapa? Ya Kristen. Padahal nggak tertulis Yesus itu Tuhan pencipta langit dan bumi. Bodoh nggak? Ya bodoh. Jadi izin sedikit ya Mbak Seni ya, Mbak Forever. Ini aku itu ketika menjawab itu ya aku harus mengasih bukti-bukti yang kuat gitu loh. Aku kasih 2 bukti ya. Kamu nggak usah kasih bukti. Kamu yang botol. Ngapain juga kamu nggak mempelajari hal itu? Sebentar sedikit Mbak, kita kan diskusi kondusif ya. Iya, kita kondusif ya bisa ya. Ini kan namanya diskusi lintas agama. Kita nggak apa-apa kok, kita menerima pendapat masing-masing ataupun apa gitu kan. Sebab kita membaca, apalagi aku nih 14 tahun aku mengkaji Bible ya. Udahlah, jangan terlalu banyak. Dia aku lanjut sedikit ya. Selesaikan udah apa belum? Biar saya ngomong. Saya ini nih. Sedikit Mbak ya. Belum panjang kali. Dia minta bukti supaya aku jelasin secara tuntas gitu ya. Baru Mbak Seni menanggapi itu, baru bagus gitu ya. Jadi begini, jadi dia minta bukti pada bukti pendeta besar. Kamu nggak tahu apa-apa, Hayas. Nggak usah framing sendiri, nggak usah. Sedikit Mbak Forever, gimana sih? Ini kan Mbak Seni kan bisa menanggapi, benar kan? Kita ya kan udah belum, jangan kepanjangan kali, banyak kali yang ngomong. Sedikit. Udah mau selesai kok. Jadi dia minta kepada aku bukti. Jadi aku kasih bukti. Bukti yang pertama apa? Bukti pertama Kristen itu bodoh, bahlul, bengong. Itu bukti pertama apa? Itu kan? Aku kasih tahu. Lihat di koma-koma muslim itu kan. Udah belum. Kan? Udah belum, kebanyakan sedikit Mbak. Udah, saya waktunya saya sekarang. Kau terlalu banyak ngomong kau. Enggak banyak sedikit aja Mbak. Bisa enggak saya tanggapin sekarang?
Kalau saya biar saya turun. Kalau kalian sebentar sedikit aja. giliran aku mau jawab kau ini kan ngoceh terus kan? Bisa nggak waktu saya itu kan jawab diskusi, sekarang? Mbak. Kau terlalu banyak ngomong, tidak ada intinya. Saya terangkan ayat ini. Kata ikut Yesus sabar loh. Udah apa belum? Yesus sabar loh. Udah ya, waktunya aku sekarang ya. Belum selesai, Mbak. Gimana Mbak mau nanggapi, Mbak? Ini kan dia minta mengikuti. Udah belum. Saya mau nanya aja, Belum, udah apa belum? sedikit lagi, nggak sampai Kau 1 terlalu menit. banyak ngomong kulihat. Udah kami bilang iya kami Bukan, bodoh. aku Udah, kan berpandukan. titik kamu udah tangkap intinya kami bodoh. Nah, sekarang waktunya saya ini ya. Waktunya saya kasih komentar Mbak. boleh? Ini kan Enggak, saya sudah bukan, terima Mbak. Ini, kami Mbak. bodoh. Kami bodoh di dalam Kristus memang. Oh, Mbak udah tahu. Udah tahu. Ya bukan Mbak gini, gini Mbak sini gini Mbak sini ya. Jadi sedikit nggak sampai 1 menit kok. Bisa ya Mbak sini ya. Nggak apa-apa ini kan formal yang. Pak Pendeta izin Pak Pendeta temanya tolong diperhatikan Pak Pendeta ya. Baik begini. Nggak apa-apa. Saya lihat temanya yang turun monyet. Kalau itu kan yang kau ngomong. Saya terima. Tapi saya mau saya terima kalau kami bodoh. Sekarang bisa nggak saya jawab? Bisa Mbak Tahu nggak, sini jawab harga bisa. kami tidak dari kata-katamu. Ketika kamu bilang kami monyet, satu tanganmu menunjuk orang, Nanti aku jelasin siapa yang monyet itu nggak apa-apa ya. Tapi nggak apa-apa lah Mbak Seni udah aku juga. Mbak Forever tadi mendengar dan Mbak Seni mengakui Kristen bodoh ya. Kami adalah Mbak Forever ya kita nggak bisa ini Mbak. Jadi ketika apapun yang kau katakan, kami tidak akan terpancing dengan itu. Sekarang waktunya saya boleh jawab apa tidak? Oke, boleh Mbak Seni menjawab. Ya. Mbak Forever. Mbak Seni, aku Bisa follow ya? ya Mbak Seni ya. Aku follow ya buat lumayan. Iya, enak nih buat ini. Jadi begini Mbak Seni ya, cumanya begini Mbak Seni. Kamu pernah baca nggak 1 Korintus 4 ayat 6 itu dari ayat 6 sampai 21? Mbak Pernah baca nanya nggak? pada aku pendeta besar kok Mbak. Pendeta dari mana kamu? Masa Mbak bertanya aku pernah Enggak, baca? pendeta dari mana dulu? Pendeta dari mana dulu? Oh, belum kenal. Baik. Kamu pendeta dari mana? Silakan perkenalkan diri, Oke, perkenalkan baik. ya. Dia itu pendeta Islam. Enggak, biarin aja Mbak. Dia pendeta dari mana? Dia harus mempertanggungjawabkan baik. pernyataannya. Pendeta dari mana dia? Oke, baik. Belum berarti Mbak Seni belum kenal ya. Oke, baik. Enggak, saya baru naik perkenalkan ini. diri dikit Mbak Seni ya. Jadi sebab nanti kita akan lanjut ke sini Mbak. Nanti Mbak Seni mau jelasin ini ya, enggak apa-apa. Dari tadi kau nggak ngasih waktu Jadi saya begini mau Mbak Seni ya. jelasin itu. Banyak kali yang mau Mbak. Bukan bisa kok. Cuma kan Mbak Seni kan belum kenal aku. Sebab kalau nggak kenal, Udahlah, maka nggak cepatlah. cinta Di mana? Mbak. Di mana? Kau pendeta Benar, dari mana? nah. Kali. Langsung to the point aja. Iya, izin. Sabar semua. Iya, ini room edukasi loh. Nggak boleh kalau misalnya satu ngomong lagi. Nggak boleh begitu loh, tabrakan. Nanti dikasih waktu nanti Mbak. Sabarlah. Biarkan pendeta dulu menyelesaikan. Nanti setelah itu silakan ditanggapi. Maksudnya Ini pendeta gini, besar host, loh. jangan terlalu banyak ininya, pengantarnya. Namanya juga Intinya pendeta, nggak ada. Mbak kayak nggak ngerti pendeta aja loh Mbak ini. Gimana sih pendeta kan Kagak memang ada. begitu. Makanya saya tanya ke pendetaannya, banyak kali omongnya, tapi nggak ada intinya. Abang saya ini sertifikatnya dari Vatikan. Jangan sembarangan, Pendeta Mbak. itu nggak pakai sertifikat ya, pendeta itu pakai ijazah sekolah dia. Soal Mana ada pendeta pakai sertifikat? Baik. Dari situ aja udah ketahuan bohongnya. Baik. Iya, Jadi aku sebelumnya saya mau izin, saya parkun aja ya, saya kerja soalnya. Kalau ada yang mau Oke, dinaikkan Bang lagi Dadian. coba diturunkan. Oke, Bang Saya Dadian. mau parkun soalnya kerja. Kalau ada yang mau naik, saya diturunkan apa-apa nanti. Udah Saya taruh akun aja di sini. turun aja lah, banyak Lanjut, kali ini pendeta, yang nggak lanjut. jadi dari tadi. Jangan dulu. Sabar. Bentar ibu tanggapi loh. Nah. Jadi memang begitu. Nah, siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana pendeta besar?
Kena tombak. Pendetanya Oh, kok kena nggak ada? tombak dia. Waduh, gawat itu. Tadi itu saya lihat di bawah dari bawah, pendeta lagi membacakan firman Tuhan dipotong-potong. Nggak sopan noten-noten ini. Nggak sopan. Lagi suka-suka aja, lagi enak-enaknya melihat pendeta besar baca firman Tuhan malah dipotong-potong. Lo. Firman Tuhan atau firman setan? Dasar gitu. Firman Tuhan yang dibaca pendeta besar malah dipotong-potong. Iya, firman Tuhan, tapi penafsirannya tafsiran setan gitu loh. Bukan tafsiran setan itu terus Penerjemahnya di penerjemah setan. Coba dibaca dulu itu, asal dulu itu. Bibelnya bener, Bibelnya bener, yang bacain setan. Ya host, ini ya apa? Saya lagi kebetulan lagi kerja ini. Kalau misalnya ada yang mau naik, enggak apa-apa nanti digantikan aja. Kalau enggak saya taruh akun aja dulu. Soalnya saya lanjut kerja ini masih di jalan. Iya ya. Ini pendeta besar kemana ini? Bacain Alkitab. Kena tombak. kayaknya. Mana? Ya udah ya, saya nggak monitor soalnya ini nggak monitor. Saya taruh akun aja. Ya, dilanjut aja semua abangku semua ya. Lanjut. Pak Pendeta, Pendetanya Pak baca Pendeta akun itu 1 juga kena itu, Korintus. kena tombak Pak Pendeta. Itu juga kena tombak lu. Ganti yang lain lagi. Pendeta baca 1 Korintus ayat 4 aja nggak Sabar bisa. dulu. Sesat banget. Sabar. Sesat banget penerjemahannya. Bodoh Sabar. banget pendetanya tadi. Dibilang sabar dulu. Tahu nggak sih arti Maksudnya sabar? dalam arti itu Sabar dulu. Sabarlah. baca 1 Korintus 4 ayat 10 aja nggak bisa tahu tafsirannya. Coba Bodoh baca banget 1 Korintus pendeta tadi. 26 nomor Ya, 1 kami Korintus dibodohkan maksudnya gitu. Iya, coba baca 1 Maksudnya dalam Korintus. arti, Iya, coba baca 1 Ya. Korintus 11:26. Coba baca. itu kan sebenarnya kan untuk supaya kita kan judulnya kan rendahkan Coba lagi. baca 1 Ya, Korintus 11:26. ayatnya itu Ya, apa? 1 Korintus berapa? 1 Korintus 11:26. 1 Korintus 11 titik bertindih 26. Sabar dulu, pendeta lagi 1 cari aku. Korintus 11. Aduh, 1 Korintus berapa? 1 Korintus 1 Korintus. Kok lompat-lompat tadi belum kelar yang tadi. Kok Oh lompat lagi iya, halaman ini kan lain. iya, oke, kita kelarkan. Sabar. Iya, kok lompat-lompat. Jadi kita mau Enggak, mau tadi kan mengulas kota itu kok berubah Nah, lagi. kayaknya sudah ada pendetanya. Berubah Silakan. lagi. Iya, sorry ya. Jadi malah agak goyang ya. Tolong teman-teman di bawah bantu Ya, tap-tap malah agak layar ya goyang teman-teman Ayo, di bawah ya. ayat mana ini? Ayo ayat mana yuk biar saya jelasin nih biar nggak bodoh gitu. Sabar dulu dong. Apa tentang apa itu? Tentang bodoh, botol. Oh, Ini baik. Ada soalan lagi? Belum ngerti ya? Belum ngerti dia Pak Pendeta. Oke, baik, itu jelasin Sudah ya. ngerti. Kamu botol Ini gitu. dulu ya, bentar ya, sesabar ini. Pantau Pau. Kristen Bang. Abang Eri. Bang Er. Kristen Muslim Bang. jaringanku nih. Muslim. Diturunkan aja host, diturunkan aja host. Izin Bang ya, kita naikkan Kristen dulu ya Bang ya, maaf ya. Ya, diturunkan aja host, diturunkan. Lanjut Pak Pendeta. Oke, baik. Bisa aku lanjut sedikit ya. Ini bagus ini. Memang banyak pertanyaan tentang ini. Kristen pun belum ngerti sebab Kristen ini memang dilahirkan untuk botol gitu ya. Jadi nggak apa-apa, kita harus jelasin sesuai dengan Sebenarnya ngerti dengan yang data botol yang itu yang valid. bacakan gitu loh. Botolnya versi ngawur bacanya. Sebentar Bang Ngawur Gil ya. banget kamu itu bacanya. Sesat banget. Oke, baik. Ini kan Kristen yang bertanya padaku Bang. Dia bertanya padaku itu, pendeta besar, kenapa kami botol? Nah, dia nanya itu. Jadi aku jawab sesuai dengan data ya, data yang valid gitu. Nanti abang bisa tanggapi Bang ya, nggak apa-apa kok. Jadi menurut data Bible, ini kalau di Bible ada nubuatan, ada penggenapan. Nah, nubuatan Kristen menjadi botol itu di mana? Di sini. Di Yeremia 4 titik bertindih 22. Nah, ini ya. Mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol. Nah,
Jadi botol itu adalah bodoh tambah tolol. Jadi botol. Ini nubuatan untuk siapa? Nubuatan untuk Kristen. Di mana penggenapan? Sebab kalau di Kristen, di Bible, jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan. Nah, di mana penggenapannya? Pendeta besar, soalan bagus, ya. Biasanya bang ya, bang ya. Soalan bagus. Biasanya jika ada nubuatan, pasti akan ada penggenapan. Nubuatan di perjanjian lama, penggenapan di perjanjian perjanjian baru, kan? Nah, jadi di sini penggenapannya. Kita baca ya. Ini ya. 1 Korintus 4 titik bertindih 10. Kami ini siapa kami ini? Yang nulis Korintus siapa? Ya Paulus. Yang ikutin ajaran Paulus siapa? Karisteng. Nah, jadi di sini kita bacakan Kristen bodoh oleh karena Kristus. Ini dia. Bodoh. Sekarang gini, bodoh. Saya ulas ya. Sebentar bang Ingel. Saya ulas ya. Diulang lagi Pak Pendeta, dipotong-potong ini sama apa ini Angger Pri ini dipotong-potong. Kurang jelas tadi. Ya, itu dia. Iya, dipotong-potong, jangan dipotong-potong. Ini firman Tuhan. Berdosa nanti kualat. Jangan dipotong-potong. Pendeta besar belum siap membacakan, jangan dipotong-potong. Oke, sedikit bang Engel sedikit ya. Apa ya. Gitu. Nanti bang Engel bisa tanggapi kok. Dengan aku gampang kok, ya. Jadi dia bertanya lagi kepada aku bang Engel. Nanti bang Engel tanggapi lah. Kita kan diskusi santai, nggak apa-apa kan. Kita edukasi juga kepada yang mendengar gitu ya. Jadi dia bertanya lagi kepada aku, pendeta besar, buktinya mana? Jangan congol aja lah pendeta. Buktinya mana? Dia tanya lagi buktinya kan. Gambarnya, foto. Fotonya mana? Bilang kalau otem botol itu mana fotonya? Harus data valid. Baik. Jadi kalau tentang foto, aku pernah nanya. Dia pun nggak bisa. Mungkin bang Engel nih bisa. Bang Engel Kristen, Protestan, Katolik bang Engel ini. Bang Engel. Pokoknya Kristen lah, pengikut Yesus. Kristen, gitu. Oke, baik. Mungkin bang Engel bisa menjawab sedikit ya kalau yang ini soalan ini pernah aku tanyakan kepada banyak juga Kristen bang. Pelongok bang, mereka nggak ngerti tuh bang apa yang aku tanyakan, aneh tuh. Tentang botol itu loh bang, tentang botol itu. Ini kan ada suatu saya jawabkan, gambar bang, saya jawabkan di situ ya. Paulus kan menuliskan Bukan bang, bentar bang, pengikut Kristen gitu. Jadi bukan seperti yang kamu mentah-mentah itu, ayatnya bukan mentah-mentah. Kami bodoh karena Kristus, bukan mentah-mentah seperti itu, bodoh gitu. Bukan mentah-mentah seperti itu, gitu. Sabar bang. Bang Engel. Gini bang, aku pernah tanyakan kepada. Kejang-kejang, Bang Engel. Sebentar bang Engel. Bukan kejang-kejang, tapi kok bodoh banget ya maksudnya. Maksudnya tafsiran ayat kok diterima mentah. Nggak usah kejang-kejang, slow aja bang. Itu bahasa kiasan gitu. Bahasa kiasan, bukan bodoh gitu. Baik. Itu istilahnya. Jadi begini bang Engel. Ayat untuk nasihat. Sebelum kita lanjut kepada Kristen bodoh tadi, ini kan aku pernah tanyakan kepada seluruh Kristen, satu bisa jawab bang. Ini kan ada botol kecap bang ya. Ini kan ada botol kecap nih, benar kan? Aku pernah bertanya loh bang. Mungkin bang Engel tahu ya. Yang dalam botol ini siapa loh bang? Macet kan? Nanti bang Engel carilah ya, nggak apa-apa ya, macet ya. Dalam botol. Jadi begini bang, aku lanjut sedikit tentang tadi ya. Pertanyaan sampah-sampah itu semua isinya gitu. Jadi mau dijawab seperti apa isinya sampah semua pertanyaan. Nggak usah kejang-kejang, santai aja, jangan kejang-kejang. Memang slow aja. Kalau dibaca Bible pun kejang-kejang, macam mana ini? Oke, bisa kita lanjut sedikit ya, bang Engel ya. Jadi begini bang Engel ya. Jadi di sini dia bertanya lagi kepada aku gitu kan, pendeta besar, di mana buktinya kami ini botol? Kristen bertanya padaku, bang Engel. Bukti kami botol di mana? Nah ini. Jadi aku menjawab sedikit ya, bang Engel ya. Soalan bagus ini luar biasa ya. Luar biasa. Jadi aku kasih 2 bukti bang Engel ya. Nah. Itu apanya? Monyetnya. Jadi aku kasih 2, mungkin teman-teman Kristen masih nyimak nggak bawa ya. Ini aku data mau valid ini data valid. Soalan bagus. Dia kan bertanya, jadi aku harus menjawab gitu loh. Jadi
Bukti yang pertama itu ya, aku kasih tahu kalian Kristen ya. Kalau kalian bertanya lagi, aku tampar nanti kalian Kristen. Hati-hati loh. Aku jangan sampai aku marah. Aku biasa marah, aku salib orang terbalik loh. Hati-hati loh ya. Iya Bang Embulon, mereka nih Kristen selalu buat aku marah. Bertanya soalan sama. Pagi-pagi itu aja ditanyanya. Aneh. Jadi Bibelnya diketekin aja itu Pak Pendeta besar. iya, pergi gereja, Bibel diketek. Apa gunanya? Bibel nggak baca, itulah kalian naik koma Muslim ditanya Bibel pelangak-pelongok nggak tahu kemana-mana asumsinya. Macam barusan inilah. Jadi bukti yang pertama itu ya. Bukti yang pertama, nubuatannya ada, penggenapannya ada. Buktinya apa? Buktinya lihat aja Kristen-Kristen naik ke koma-koma Muslim itu kan. Lihat aja Kristen. Oh naik lagi Bang Angel. Itu. Iya naik lagi. Angel Baca bisa Alkitab tanggapi kok. aku. Temanya apa-apa. Bang Engel, baca temanya Bang Engel. Gimana Bang ya? Engel baca temanya. Maksudnya pendeta-pendeta dari mana? Pendeta dari apa itu? Bawah Dari bumi Vatikan gitu. ini, dari Vatikan. Nah, belum kenal. Belum kenal pendeta besar. Pendeta penyesat gitu loh. Perkenalkan diri Pak Pendeta. besar atau pendeta, Oke, baik, pendeta baik, penyesat baik. gitu. Oke baik, mungkin Bang Engel baca belum baik. Bang Engel belum kenal. Sedikit ya Bang Engel, aku perkenalkan diri dikit ya Bang. Bisa ya Bang Engel ya? Nggak apa-apa kok, didengar aja, dicatat aja nggak apa-apa. Ya. Oke, sebab kalau nggak sesat kenal semua Bang Engel ya, isinya, kita cuma nggak sesat ada semua gitu. rasa cinta gitu. Sama di Islam harus kita mengenal para nabi gitu ya, baru ada rasa cinta. Kalau nggak kenal nggak cinta gitu kan, nggak cinta nggak kenal nggak cinta, bolak-balik sama itu ya. Sama kalau kebiasaan tuh ngomong itu oten botol oten tuh bolak-balik sama ya, sama itu. Sebab kita bukan bicara tentang keberapaan, kita bicara tentang kebagaimanaan. Nah, catat ya, ini penting ini harus tahu ini. Kita bicara tentang dua pribadi, satu hakikat. Nah, jadi catat harus kita ini. Ya, bagus. jadi aku harus perkenalkan. Jadi dicatat ya. Ini banyak juga Kristen-Kristen yang bertanya siapa aku gitu kan. Terjemahannya itu karena melayani Kristus kami dianggap bodoh. Makanya seperti Nah, kalian udah kan diakui. melayani Gitu Kristus. dong. Jadi pintar dikit Bang. Jadi Maksudnya kamu menganggap kami bodoh, Iya. tapi kami tidak bodoh gitu. lah, Kamu tadi tuh udah menganggap Abang kamu akui, itu Abang ini menganggap bolak-balik. Iya, kamu tuh memang menganggap kami bodoh, menganggap gitu. Oke, loh. kita tes bisa kita tes Bang ya. Maksud tuh bukan kami bodoh, bukan gitu loh. Kamu yang Udah ngaku tadi. Nggak ngerti bahasa. Tadi udah ngaku. Nggak ngerti Baik. bahasa firman, bodoh banget. Baik. Sebelum aku perkenalkan diri Bang Engel ya, bisa aku tes dulu ya Bang ya. Ini kan di Komal Embulin kan diskusi santai, kita edukasi Bang ya. Bisa ya Bang ya. Bisa. Itu Baik, seperti baik, kalian baik. yang meremehkan. Baik, bentar ya. Ini aku bertanya aku gampang aja kok Bang ya. Itu yang bodoh itu Kalau kalian Bang nggak bisa baca Bang kalimat, Engel bodoh sebentar. banget. Ya bentar Bang. Nggak bisa Bang Engel baca ya. Alkitab. Kalau Sungguh bisa- bodoh penyesat ini. Kalau bisa aku bertanya Bang Engel gini Bang Engel ya. Kira-kira Tuhan, ini kan banyak Kristen aku bertanya, kita edukasi ya Bang ya. Kalau Bang Satu-satu Engel aja itu pertanyaannya Tuhannya satu itu terus kita jawab gitu loh. Jangan Ya. bertanya panjang Boleh, lebar, baik, jangan baik. dijawab sendiri, tersesat kalian nanti. boleh baik. Udah tersesat lagi, Kalau udah menurut tenggelam, Bang semakin Engel ini tenggelam kamu Tuhannya nanti. Bang Engel itu ada berapa Bang Engel? Ya satu dong, satu Baik. dong. Nah, gitu dong Bang Embulon. Ini banyak Kristen yang satu dong, itu. Tuhan Baik, satu. bagus Bang Engel ya. Allah Bapa di Ah. dalam Yesus Kristus gitu. Sebentar Allah dulu, Bapa Bang di dalam Engel. Yesus gitu. Baik. Berarti satu ya, satu-satunya ya Bang ya. Wujudnya itu- Tuhannya ada wujudnya satu itu gitu ya. Yesus, rohnya itu Allah gitu. Udah Baik, simpel baik, aja, nggak usah bingung-bingung, nggak usah nganggap Baik. tiga, nggak usah nganggap Berarti dua. ada satu ya Tuhan ya. Gini dong, Kristen Satu. harus tegas lah macam Bang Engel gitu loh. Satu gitu loh. Allah Jangan Bapa ngomong di dalam kemana-mana. Yesus gitu. Oke. Baik. Yesus itu Tuhan bukan Bang Engel? Ya Tuhan dong. Kan udah Baik, ada, tadi udah baik, dibilangin satu. Jangan. Allah Bapa di dalam Yesus. Kakak kecil ini kakak basah banjir. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Yesus itu Tuhan, Bapa itu Tuhan bukan Bang Engel? Iya, menjadi satu. Allah Bapa kan udah Ini dibilangin ku Bapa tanya sama apa, Yesus Bang Engel satu. jawab. Aku dan Bapa Itu, adalah Bang. satu kan udah ada Bang ayatnya. Engel. Aku dan Bapa Bentar. adalah satu. Baik. Bang Engel, aku kan tanya tadi Satu-satunya dia Yesus itu Tuhan Alfa dan ya, Bang Omega, Engel jawab satu, Tuhan, yang tegas awal kan dan gitu akhir. kan? Benar kan?
Bapa itu Tuhan bukan. Emang gitu, gak usah bingung, Yesus Iya, manusia. aku bingung, aku Kok bisa bertanya disalib? aja kok. Kok bisa, Mana sih? kok bisa dipegang? Ya memang seperti itu maunya dia. Jangan kok, jadi geraknya dia seperti maunya Kristen seperti yang itu. barusan bang, muter-muter jawabannya. Jadi sekarang aku tanya balik Bang Engel ya. muter-muter, Tadi Bang satu Engel aja udah menjawab. Yesus itu udah satu. Tuhannya Bang Engel itu satu gitu ya. Yesus Tuhan, oke, aku terima, aku catat ya, bisa ya. Sekarang Bapa itu Tuhan. Macet bang. Kenapa bang macet bang? Kenapa Ya, begini kan udah bang? dibilang Aduh. tadi. Masa aku mau bahas Kan lagi udah yang ini dibilang loh bang? lagi. Kami bodoh loh bang. Mana? Udah dibilang tadi. Oke, sekarang aku. Kan udah dibilang ada ayatnya, aku dan Bapa adalah satu, jadinya satu figur. Yesus Iya, anaknya itu yang Allah, kutanya. Bapak itu gitu. Tuhan bukan, bang. Gimana? Iya, menjadi satu. Kan udah ada ayatnya toh. Aku dan Bapa adalah satu. Ya sudah, aku dan Allah itu menjadi satu. Yesus bilang gitu. Jadi udah satu bagian gitu. Kenapa kok dia bisa disalib? Itu memang ketentuannya dia gitu loh, supaya dia bisa merasakan seperti kita ini. Tapi bukan berarti dia Itu tidak penumbalan menghilangkan itu Bang Enggal, apa itu penumbalan, tumbal. Biar Pak Mas Iya Hasim, biar. betul, memang tumbal itu juga betul, bahasa tumbal juga betul. Oke, Memang baik. dia harus Sorry, seperti ada ini call. supaya menyelamatkan kita manusia yang penuh dosa ini gitu loh. Kita ini manusia berdosa, makanya sampai Tuhan Yesus turun sendiri gitu loh untuk Bukan menolong kita, bang, yang menjembatani kutanyakan kita Kalau fokus kita ya bang berdosa, Engel ya, bisa sedikit ya kita bang itu Engel nggak ya. akan bisa masuk surga kalau tanpa Yesus gitu. Iya, oke, tanpa Yesus ya. Jadi Dosamu begini itu sudah bang, segunung, tadi kan abang dosamu udah itu menjawab sudah nih, gunung. benar kan? Manusia itu udah berbohong, Nah. pasti berbohong tiap hari itu bohong. Kamu kan sekarang Bang, kan soalan aku gampang kok, Bang. Masa terus abang tiap hari kesurupan udah gitu? berdosa. Tiap hari kan bohong-bohong baca Alkitab tafsirannya dipelajari. Baik, kita baca sedikit ya bang, Itu sebelum aku dosa, sampaikan itu data ya. Ini kan pertanyaan aku Kamu tentang jualan tadi, teh abang udah botol, menjawab nih, katanya. Yesus itu Tuhan gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita terima kan. Aku bertanya lagi nih, Bapa itu Tuhan bukan gitu loh bang? Ya sudah dibilang dari tadi aku dan Bapa adalah satu-satu. Oh berarti Yesus Bapa dan juga Allah Tuhan itu ya? satu. Oke baik, kita catat. Satu, Nggak apa-apa bukan- kok, aku terima kok jawabannya bang. Masa aku membantah? Bukan cuma Tuhan sih? satu. Nah gitu loh. Jadi Bapak juga Satu, Tuhan ya. satu. Oke. Satu, Roh Kudus satu. itu Tuhan bukan bang? Roh Kudus itu bang? Roh itu kan tahu kan namanya roh. Roh Kudus itu menjadi Oke. satu. Kayak kamu kan punya roh juga. Iya, Roh saya Kudus tanya. Tuhan Punya juga roh, gitu. kamu. Ya, Iya, maksudnya punya menjadi roh aku. satu. Oh, berarti menjadi satu. Kamu kan berarti punya Tuhan roh ya itu seperti itu, berarti ada menjadi tiga satu. itu kan di situ kan? Nah, ini kan dari tiga dari mana? Saya tadi udah bilang satu-satu Oke, terus. ada Yesus. Oke, kita kira satu-satu ya bang ya. Ada Yesus, ada Bapa, ada Roh Kudus. Ada berapa bang? Iya. Satu. Hmm. Satu. Satu Oke, yang, kita balik yang kepada- kita tatap tuh Yesus itu Iya, iya. satu. Baik, nggak apa-apa. Kita udah ngerti kok bang. Jadi tergenapi bang ya, tergenapi Iya, apa yang kamu kan aku punya roh bacakan. juga. Rohmu kan menjadi Iya, satu nggak sama apa-apa kamu. bang, nggak apa-apa Itu yang bang. dimaksud, Jadi kita, gitu. aku hanya ingin membuktikan yang satu Korintus gitu loh bang. Jadi ya, gitu kok Satu, sama nggak aku. usah bingung, nggak usah Ingat bingung. pula aku Nescafe 3 in 1 Nggak bang. usah begitu bang. Satu, Jadi satu. bang gini loh bang, aku Satu, bertanya pada bang satu. sedikit ya bang ya. Kalau bapak itu siapa loh bang? Bapak itu? Bapak itu kan udah dibilang tadi, aku dan Bapak satu. Bapak itu saya, menurut tafsiran saya, alam semesta Oke, seluruhnya baik. ini semuanya itu Bapak. Bisa, Bang, Udah, bisa. seperti itu. Nanti abang Iya, jelasin sedikit nggak apa-apa ya bang ya. Yesus. Ini kan kita edukasi Bapak itu sebab nggak banyak yang kelihatan, bertanya ya. tentang Kristen sebab ramai yang ingin diselamatkan, dipilih, dipilah, dijamah itu Ya, betul bang ya. itu benar itu. Benar. Jadi ini di Matius Kalau kamu 11, tanpa Yesus nggak bisa 25 bang ya. selamat, bro. Itu dia. Pada masa itu Yesus berkata, Kamu menebus dosamu nggak akan bisa bro. ya sebentar loh bang. Yesus berkata loh bang. Yesus ini siapa loh bang? Gimana maksud berkata kayak gimana? Saya tanya. Ya pada masa itu Yesus berkata, Yesus ini Tuhan bukan bang? Ya terus. Tuhan ya, baik tercatat ya Tuhan. Ya Bapa, Bapa ini siapa? Ya alam semesta lah udah bahasanya seperti itu. Siapa Bapak ini? Seluruh alam semesta inilah bahasanya gitu. Bapak itu. Apa sih abang ini alam semesta? Enggak, aku Ya, nanya seperti Bapak ini itu. siapa? Seperti itu. Kamu kan bisa juga Seperti itu tuh kadang-kadang apa itu? bergumam kan? Kamu bisa kan bergumam kadang-kadang, aduh kok hari ini sepi ya, aduh hari Oke. ini aku harus ke sana, seperti itulah. Maksudnya ngomong seperti itu aja udah. Abang nih muter-muter Aduh, hari apa ini aku mabuk harus tadi bang? kerja ya. Abang ini minum tadi. Bukan mabuk. Abang bukan nih ku mabuk, tanya makanya apa, tadi kan jawab apa? Ku tampar nanti abang ini. makanya- Bang,
Aku bertanya pada itu apa? seperti itu. Bang, sebentar Bang ya. Bahasanya Bang seperti Engel. itu. Kamu kan bisa bertanya-tanya pagi Sebentar, kan, sebentar. kadang-kadang Aku kan. nanya lu pada abang ini. Aku pagi ini harus ke kantor ini. Aku hari ini harus ke rumah temanku ya. Seperti itu aja sih sebenarnya, nggak repot sebenarnya. Kenapa mikirnya terbagi-bagi? Apa pula ke kantor ke rumah teman abang ini? Enggak seperti itu. Kemana-mana Katanya kamu kan perginya tadi, abang ini. Bang, katanya bang tadi sabar kamu bang. Yesus kan Tenang Bang ya. Tenang. Ini soalan Katanya aku kamu gampang tadi kok. Yesus Nggak kemana-mana. berkata-kata ya seperti itu. Seperti kamu bertanya-tanya pada dirimu sendiri. Aduh, seperti itu. Berkata kepada aku diriku harus kemana ya hari ini? Seperti itu aja, nggak repot. Betul. Oke. Ngapain kok bingung? Berarti Gitu-gitu bapak aja ini, bingung. Yesus berdoa bapak ini bingung Tuhan ya. juga gitu ya bang ya? Loh, kan udah dibilang menjadi satu, Tuhan juga, Yesus dan Tuhan Allah Bapa itu menjadi satu. Oh, berarti ada berapa Apanya Tuhan di beda? sini? Nah, ada berapa? Satu. Oke, baik. Kita ulang balik bang ya. Kita ulang balik bang ya. Yesus ini Tuhan bukan bang? Ya, Tuhan. Oke, saya. Oke, Tuhan. Bapak ini Tuhan bukan? Ya, menjadi satu ya. Ada berapa Tuhan? Satu. Nah, Kamu tahu gini loh, gini loh. Bang. Kamu saya Aduh. jelaskan, dengerin dulu. Oke, Dengerin baik. dulu, saya Berarti jelaskan. Yesus ini ya. Ini Allah kan Bapa Yesus itu berkata gini loh nih, ya, Yesus sedang Allah ngomong Bapa nih. itu semesta ini loh ya. Allah Bapa itu Sebentar, semesta. sebentar, Makanya Bang, gitulah. sebentar. Wujudnya itu Pada Yesus. masa itu Yesus Gitu. berkata. Yesus berkata kepada siapa ini? Ya, kepada Bapa. Seperti kamu bergumam pada dirimu sendiri. Nah. Begitu contohnya. Kayak kamu kan dia. Jadi kalau dia berkata, Masa itunya nggak bisa pasti ada sih? Kamu sesuatu kan pernah esensi pagi. yang. Aduh, aku pagi-pagi ini harus buat sarapan deh. Cuman seperti itu maksudnya. Aduh. Iya, jam 10 Yesus aku berkata harus kepada bekerja siapa deh. ini? Aduh, nanti aku harus berkata pada dirinya sendiri toh. Nah, berarti Yesus itu Bapa ya? Oh, oneness berkata kayaknya. pada diri Oke, sendiri. oneness ya. Bapak itu udah dibilangin seperti kamu itu loh. Makanya seperti kamu. Baik. Kadang-kadang kamu kan bisa berbicara sama kamu di sendiri-sendiri. Aduh, aku siang ini harus ketemu temanku ini. Berbicara Aduh, kepada aku harus dirinya dulu, harus sendiri. sama seperti itu, iya, sama seperti itu berbicara pada dirinya sendiri. Sama seperti kamu berbicara Jelas, pada dan Yesus diri gila sendiri. berarti. Aduh, bukan Oke, gila. baik. Berarti inilah kamu banyak gila orang juga yang nggak dong. mengerti Ayo. loh bang mereka. Jadi mungkin abang Berarti ini kamu gila sepertinya juga dong. Maksudnya dalam arti Oneness ya? kamu kan sering juga berbicara pada diri sendiri kan, pernah kan kamu seperti itu kan, berbicara pada diri sendiri. Aduh, aku harus bagaimana Bicara ini pada siang diri ini? sendiri. Aku harus bagaimana ini sore ini? Aku siang-siang harus ketemu Ngomong Manto moderator, ini. Aduh, Kristen aja, seperti yang itu moderator aja Kristen aja. bahasanya. Oke, baik. Oke Bahasanya bang cuma Engel. seperti Ini kita itu, harus bukan jelasin berbicara kalau berbicara pada orang pada diri lain, sendiri ya. bukan. Demikianlah kata Yesus. Berbicara pada dirinya Lalu sendiri. Yesus mengeladah ke langit dan berkata, Yesus, telah tiba masanya, permuliakanlah Yesusmu. Terus Supaya Yesusmu mempermuliakan Yesus. emang harus gitu. Sama Memuliakan seperti siapa Yesus lagi? telah memberikan kepada Yesus kerana kuasa atas segala yang hidup, demikian pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Yesus berikan kepada Yesus. Betul. Sekarang ntar ya, tunggu dulu, saya bukain ayatnya ya. Kalau Yesus berkuasa atas dirinya sendiri, sebentar ya. Ntar ya. Yang pinter gitu loh bro, kalau belajar Alkitab, jangan bingung gitu. Yesus melakukan atas kehendaknya sendiri, kan ya. Kok ketawa-ketawa, emonya ketawa-ketawa mulu. Dikira lawak atau apa? Kocak. Aku aja nahan ketawa. Itu ulang balik ya Bang Engel ya. Ulang balik Aku saya. aja di sini tahan ketawa loh. Iya. Bukan menahan ketawa, karena kebodohan itu yang menutupin kalian gitu loh. Karena saking bodohnya saya seolah-olah tak bingung sama Yesus, bingung sama Yesus. Diulang lagi, Berarti Bapak, abang ini diulang lagi. Kita ulang balik bisa ya Bang Engel. Ini edukasi ya Bang Engel ya. Ini menurut Bang Engel, teman-teman jangan menghujat ya, nggak apa-apa ya. Kita baca ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia mengenadah. Demikianlah kata Yesus, lalu Yesus mengenadah ke langit dan berkata, Yesus, telah tiba saatnya, permuliakanlah Yesusmu, supaya Yesusmu mempermuliakan Yesus.
Sama seperti Yesus telah memberikan kepada Yesus kuasa atas segala yang hidup, demikianlah pula Yesus akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Yesus berikan kepada Yesus. Nah, Bisa. Ya. Bisa. ya. Ntar ya, saya bacakan ya, begini aja. Sekarang saya bacakan kalau Yesus itu Allah Bapa ya. Baca kitab Wahyu 21 ayat 7. Wahyu 21 ayat 7 coba dibaca. Silakan dibaca, Bang. Saya baca Oh, ya. 21 ya. 21 ayat itu barang siapa menang, Yesus bilang gitu. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Yesus bilang gitu. Aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Yesus ngomong gitu. Aku akan menjadi Allahnya. Wahyu 21 ayat 7. Yesus mengatakan dirinya Allah langsung. Wahyu 21 ayat 7. Barang siapa menang, menang itu maksudnya orang yang melakukan kehendak kebaikan, orang yang pokoknya orang yang baik lah gitu loh. Itu dalam arti disebut orang menang gitu loh. Aku akan menjadi Allahnya, Yesus ngomong gitu, dan ia akan menjadi anakku. Yesus langsung ngomong, aku akan menjadi Allahnya, langsung ngomong di Wahyu 21 ayat 7. Baik. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang ku katakan itu yang aku dengar dan aku sampaikan. Sepakat, Bang ya? Betul. Okey. Sebelum membaca Wahyu 21:7, Abang baca enggak Wahyu 1 nomor 1 dulu, Bang? Ya, coba isinya apa, coba saya jawab. Okey, dibaca. Dibuka Bible, Bang, kalau ada perbedaan. Coba. Bentar, saya lagi buka ayat yang lain nih. Silakan. Coba bacain aja gitu. Okey, itu ku ajarin Abang ya. Sebelum membaca Wahyu 21 itu, Abang baca Wahyu 1 dulu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah. Allah ni siapa? Ya Allah udah diri sendiri, ya, memang gitu. Kalau udah dibilang tadi Allah itu semesta udah gini. Macet, Bang. Ini loh, bro, enggak usah kita baca ulang ya. Allah itu semesta alam. Sebentar, kita baca ulang. Ini kekuatan semesta alam, roh Allah itu. Iya, roh, bro. Iya, kita baca ulang ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan. Berarti ada yang dikaruniakan. Allah kepadanya. Berarti ada sesuatu esensi yang memberikan sesuatu firman kepada Yesus untuk disampaikan supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Benar kan? Berarti ada sesuatu wahyu yang disampaikan atau firman yang disampaikan kepada Yesus, sebab Yesus berkata, aku tidak mampu berkata, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku dengar itu yang aku sampaikan. Benar kan? Ya, oke ya. Nah, itu udah ngerti dia. Oke, saya jawab ya. Gini ya. Jangan. Saya jawab ya. Yesus menjawab semua atas nama kehendak Allah itu dalam arti itu supaya manusia itu memang satu sumbernya kepada Allah. Memang harus kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain. Gitu maksudnya Yesus tuh. Makanya Yesus selalu membawa nama Allah, bahwa memang Allah itu yang berkuasa memang semuanya. Nah, itu dia. Kepada Allah, harus kepada Allah memang gitu. Tapi yang kira-kira Yesus dengan itu Yesus dengan Allah itu mana lebih berkuasa, Bang? Sama-sama berkuasa, kan udah dibilangin aku dan Bapa adalah satu. Bagaimana gitu. sih? Bentar. Sekarang gini ya. Sekarang saya bacain dulu ya, bentar ya. Yohanes 10 ayat 18. Ya. Saya bacakan ya, Yohanes 10 ayat 18 begini bunyinya. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, bahwa segala sesuatu tidak ada seorang pun yang dapat mengambil selain izinnya Yesus sendiri, gitu ya. Tidak ada seorang pun mengambilnya dari, ya dengerin dulu, jangan nana. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi semuanya itu atas kehendaknya Yesus sendiri, gitu loh. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa, Yesus bunyi gitu. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Nah, itu dia. Makanya dengerin dulu. Berarti ada suatu tugas yang diberikan oleh Bapa. Kira-kira aku bertanya pada Bang Engel ya. Yang memberikan kuasa kepada Yesus itu siapa? Coba aku tanya. Laban. Memang Bapaknya udah dibilang Laban. tadi. Nah, Laban lebih berkuasa kok. Udah dibilang tadi kan, Allah Bapa itu semesta, bro. Allah Bapa itu semesta. Sebentar ku tanyakan. Ini kebenaran. Allah ini siapa? Allah ini siapa? Allah ini. Udah dijawab tadi Wahyu 21 ayat 7.
Aku akan menjadi Allahnya, itu suaranya Yesus. Iya, Itu Allahnya. ucapannya Yesus. Aku Musa akan- pun jadi Allah lah Bang Allah Musa itu itu. ya Yesus Ada nggak itu, orang menjadikan bro. Musa itu Tuhan? Ada nggak? Musa tuh Allah bagi Firaun loh. Allah itu Musa ya. itu. Allah Nah, gimana? bagi aja lah. Firaun. Assalamualaikum Seperti apa? warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada orang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ciluk Bang. Selamat siang lah Bang, selamat siang. Selamat siang. Kok masih ada orang Malaysia ini di sini? Masih Kristen ya, Bang? Masih Kristen. Masih Bang, masih Kristen Bang Laban, ditanya itu. Kau kemana kau nih? Kau cari intel. Oh masih ya? Oh masih Sama kau. betul ya. Oke. Oke. Jadi izin. izin penonton Iya, Bang Ciluk Bang gimana? izin host. Ya. Belajar. Aku kan baru Mesti lapor bergabung. Firman Tuhan itu ini. jangan Aku sesat kan bro. baru bergabung. Tolong diulangi Yohanes 17 tadi Pak Pendeta. Aku biar paham sikit. Yohanes Boleh. 17. Ya, Oke, baik, ayat 1 Yohanes tadi. 17 ya. Kita baca. Ini menurut Bang Engel. Mungkin Bang Laban kalau ada Ya, salah nanti itu. ditegur Bang Laban ya. Jangan Apa-apa ya. bingung, jangan bingung. Yesus itu Ini menurut Bang Engel ya, Bang Engel Pre ini ya. Bapak kita baca sedikit ya. Bisa ya. Yesus wujudnya. Oke. Enal, selamat siang. Kristen Muslim Bang. Selamat siang. Kristen. Izin bergabung. Kristen Muslim Bang.